menegakkan maslahah secara tepat merupakan sebuah keharusan. Kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya dengan cara menegakkan kemaslahatan secara tepat merupakan sebuah tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka mewujudkan terpeliharanya lima hal pokoknya itu ada agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Ini adalah merupakan maslahat yang dibenarkan, dan sebaliknya, segala tindakan dan kebijakan yang bertentangan dengan penjagaan terhadap lima hal ini atau bahkan untuk merusaknya, maka tindakan dan kebijakan tersebut adalah kebijakan yang keliru yang akan menyebabkan kerusakan dan bencana. Menegakkan maslahat secara tepat merupakan sebuah keharusan bagi umat Islam. Dasar maslahah adalah memelihara tujuan syar'a dan meraih manfaat dan menghindarkan kemudaratan. Terrealisasinya suatu kebijakan pemerintah dalam menegakkan maslahah merupakan sebuah amanah untuk memimpin agar menjaga orang-orang yang berada di bawah kepimpinannya dengan penuh tanggung jawab membela kebenaran dan keadilan, serta memberikan batasan terkait kebijakan yang ingin diterapkan pada masyarakat dengan ada tidaknya maslahat atau manfaat bagi mereka. Jika ada manfaat dari kebijakan yang akan digulirkan, maka kebijakan itu harus dilaksanakan. Dan jika tidak ada maslahat dalam kebijakan itu atau bahkan akan menimbulkan bahaya madarat, maka kebijakan itu harus ditolak dan tidak diberlakukan. Kita sebagai masyarakat harus mendoakan kebaikan kepada pemerintah dan jangan kita mencaci makinya atau mencela pemerintah. Jihad dapat dimaknai sebagai qital atau perang. Jihad juga dapat dimaknai untuk seluruh perbuatan yang memperjuangkan kebaikan. Jihad dilakukan sesuai dengan keadaannya. Jika keadaannya menuntut seseorang muslim berperang karena kaum muslim mendapat serangan musuh, maka jihad seperti itu wajib. Namun jika dalam keadaan damai, maka medan jihad sangat luas, yaitu pada semua usaha untuk mewujudkan kebaikan seperti dakwah, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Sangat tidak tepat selalu memaknai jihad dengan qital atau perang, apalagi menggelorakan jihad dalam makna ini dalam keadaan damai. Firman Allah berikut ini menunjukkan betapa jihad merupakan ujian dan cobaan. Apakah kamu menduga akan dapat masuk surga, padahal belum tentu nyata bagi Allah orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Imran. Demikian terlihat bahwa jihad merupakan cara yang ditetapkan Allah untuk menguji manusia. Tampak pula kaitan yang sangat erat dengan kesabaran sebagai isyarat bahwa jihad adalah sesuatu yang sulit, memerlukan kesabaran serta ketabahan. Kesulitan ujian atau cobaan yang menuntut kesabaran itu dijelaskan rinciannya antara lain dalam surat Al-Baqarah. Kesimpulannya, jihad adalah cara untuk mencapai tujuan yang baik. Jihad tidak mengenal putus asa, menyerah, kelesuan, tidak pula pamrih. Tetapi jihad tidak dapat dilaksanakan tanpa modal. Karena itu, jihad mesti disesuaikan dengan modal yang dimiliki dan tujuan yang ingin dicapai. Sebelum tujuan tercapai dan selama masih ada modal, selama itu pula jihad dituntut untuk mengorbankan harta dan jiwanya. Karena jihad harus dilakukan dengan modal, maka mujahid tidak mengambil, tetapi memberi. Bukan mujahid yang menanti imbalan selain Allah, karena jihad diperintahkan semata-mata demi Allah. Dalam memilih pejabat harus dari orang yang terbaik, karena pemimpin yang baik itu pastinya mencintai dan dicintai oleh rakyatnya. Dalam sebuah hadits, sebaik-baiknya seorang pemimpin adalah pemimpin yang kamu cintai dan pemimpin juga pun akan mencintaimu. Kamu menghormati pemimpin dan pemimpin juga akan menghormati kamu. Dan sejelek-jeleknya pemimpin kamu adalah pemimpin yang kamu benci dan pemimpin juga akan membenci kepada kamu. Kamu melaknat pemimpin dan pemimpin pun akan melaknatmu. Hadis riwayat Muslim. Dalam memilih pemimpin memanglah tidak mudah.
Karena memilih pemimpin harus memiliki fungsi dan keterampilan seseorang dalam memimpin. Pemimpin yang baik adalah pemimpin betulan, bukan pemimpin yang kebetulan. Maksud dari pemimpin betulan yaitu pemimpin yang memenuhi ketentuan dan ciri-cirinya sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam. Sedangkan pemimpin kebetulan adalah orang yang kebetulan menjadi pemimpin, tanpa dilandasi keterampilan dalam memimpin dan tidak mengetahui aturan. Al-Quran mengajarkan kepada umat Islam bahwasannya konsep kepemimpinan adalah kekuasaan yang berada di genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tercantum dalam surat Al-Imran ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Imran, surat ketiga ayat 26. Menjadi seorang pemimpin hendaknya tidak membuat dirinya atau seseorang menjadi sombong. Jabatan dan kedudukan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan dan kesadaran untuk menjaganya. Jabatan dan kedudukan merupakan media amar ma'ruf nahi mungkar atau suatu perintah untuk menegakkan yang benar dan melarang yang salah. Jabatan merupakan keputusan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus selalu bersyukur padanya dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika di antara kalian tidak menjadi seorang pemimpin, jangan pernah merasa minder atau tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Karena kemuliaan bukan ada pada jabatan dan kedudukan seseorang. Banyak orang yang memiliki kedudukan tapi tidak mempunyai kemuliaan. Kalau memang jabatan itu membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih baik tidak memiliki jabatan. Surga tidak ditebus dengan jabatan, melainkan dinilai dari kesolehan seseorang. Lalu, tidak sedikit orang yang tidak memiliki jabatan dan kedudukan, tapi mempunyai kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pemimpin diharuskan untuk berbuat adil dan jujur, karena kedua sikap ini merupakan akhlak yang mulia bagi manusia, khususnya pemimpin. Jika pemimpinnya soleh, ada harapan masyarakatnya untuk ikut menjadi masyarakat yang soleh. Seseorang pemimpin juga harus memiliki 4 sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Selain itu, pemimpin juga harus menepati janjinya, jangan menjadi pendendam, dan harus menjadi pemaaf. Harus diartikan bahwa orang Islam itu harus punya pemimpin supaya tidak menyalahi aturan dan tidak menyalahi Al-Quran. Harus menyiapkan orang yang menjadi pemimpin yang memiliki persyaratan akhlak, kemauan, dan kecintaan pada ayat Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.